Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Para akhwat dan juga ummahat, para peserta daurah syariah ke-7, kembali kita akan melanjutkan daurah kita sesi yang kedua. Bagi peserta ibu-ibu atau akhwat yang belum selesai coffee break, maka silakan, tidak apa-apa, sambilan ya. Kita insya Allah masuk kepada bagian yang keempat ini, seni mendidik anak. Maka sebelum kita melanjutkan sesi yang kedua ini, kita simpulkan sesi yang pertama. Jadi kesimpulan sesi yang pertama adalah bahwasanya mendidik itu adalah mudah. Mendidik anak itu pada dasarnya adalah mudah. Kenapa? Karena yang pertama, Allah telah memberikan bekal iman, Islam, dan kebaikan-kebaikan lainnya kepada anak tersebut, sehingga anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau telah memiliki karakter-karakter yang baik. Kemudian kesimpulan yang kedua, Allah telah memberikan unsur manual atau petunjuk yang sederhana, jelas, dan teruji untuk mendidik anak melalui Rasulnya. Maksudnya apa? Allah itu telah jelaskan bagaimana konsep mendidik anak bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan yang ketiga, bahwa Allah tidak membebani seseorang hamba di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya apa? Kalau seandainya Anda memiliki anak saat ini, berapapun jumlah anak Anda harus yakin bahwasanya Anda bisa mendidiknya. Anda adalah guru yang terbaik buat anak-anak Anda. Kesimpulan yang keberapa? Sekarang keberapa? Nah, keempat. Kesimpulan yang keempat, bahwa setiap orang tua telah diberikan fitrah mendidik yang khusus untuk anak-anaknya. Maksudnya apa? Bahwasanya orang tua Anda, wahai para bunda, adalah orang yang khusus untuk mendidik anak-anak Anda. Kenapa? Yang namanya orang tua itu mendidik anaknya akan ikhlas, ya enggak? Mereka tidak meminta imbalan. Berbeda kalau seandainya kita memasukkan anak kita di dalam lembaga pendidikan atau yayasan pendidikan, ya, karena orang tua mereka adalah orang yang benar-benar ikhlas di dalam mendidik anak-anak mereka. Kesimpulan yang terakhir, Allah tidak memberi target keberhasilan dalam mendidik anak. Allah tidak memberikan target kepada kita. Allah tidak memberikan target keberhasilan dalam mendidik anak. Kenapa?
Karena tugas manusia hanyalah berusaha. Tugas para bunda adalah berusaha. Sedangkan hasilnya itu berada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Di dalam mendidik anak jangan putus asa. Teruslah kita ikhtiar. Kita berusaha. Akan tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya Allah lihat itu adalah usaha kita. Ada juga orang tua sudah berusaha mendidik anaknya, qadar Allah anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Maka orang tuanya tidak disalahkan. Kenapa? Karena orang tua telah menunaikan hak anak. Berbeda kalau seandainya orang tua tidak menunaikan hak anak tersebut, maka mereka dituntut oleh Allah Jalla wa'ala. Dan harus kita fahami jamaah bahwasanya Islam itu adalah agama yang mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Dalam semua hal, termasuk di dalam mendidik anak. Maka pendidikan itu sejatinya adalah sederhana. Maka barang siapa yang memperumit pendidikan, maka dia akan mengalami kesulitan dan kebosanan dalam mendidik. Coba lihat di lembaga pendidikan kita. Semakin banyak mata pelajaran semakin bangga, ya enggak? Padahal apakah anak bisa tuntas semuanya? Tidak bisa. Jangankan anak, Anda saja sebagai gurunya tidak bisa menguasai semua mata pelajaran. Ini dibebankan kepada anak agar apa? Semua mereka tuntas. Padahal ada urgen yang mereka seharusnya didahulukan. Tidak dengan konsep pendidikan fitrah. Bahwasanya apa? Barang siapa yang mengambil metode pendidikan, saya ulangi, barang siapa yang mengambil metode pendidikan yang bukan dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan tersesat dalam mendidik anaknya. Kan sekarang orang tua bangga kalau mengambil pendidikan anak itu dengan apa? Kebarat-baratannya enggak. Dan harus kita pahami para bunda dan juga para pendidik. Namun yang harus kita ingat, mudah dalam hal ini bukan berarti kita bermudah-mudahan sehingga orang salah dalam memahami konsep pendidikan fitrah. Ini banyak terjadi. Mudah dalam hal ini bukan berarti apa? Bermudah-mudahan dan melalaikan pendidikan anak. Tetapi sesuatu yang mudah tersebut haruslah kita laksanakan dengan kesungguhan, dengan kesabaran, dengan menggantungkan urusan pendidikan tersebut kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah, meskipun sekejap mata, kita tak mampu berbuat apa-apa. Maka demikianlah kita diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa yang harus kita baca pada pagi dan petang. Apa kata Nabi? Ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanallah. Alangkah indahnya zikir yang dibaca oleh Nabi. Apa artinya? Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, yang tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu ya Allah,
birahmatika astaghitsu. Dengan rahmatmu wahai Allah aku meminta pertolongan. Aslih li sya'ni, perbaikilah segala urusanku ya Allah. Kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan engkau serahkan, jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapatkan pertolonganmu. Maka subhanallah, intinya di dalam mendidik anak itu kita harus memperbanyak doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau bukan pertolongan Allah kita bukanlah siapa-siapa. Maka para akhwat dan juga para umahat, para bunda soleha, para ukhti soleha, para wanita muslimah rahimani rahimakumullah, maka kita masuk kepada poin yang keempat. Ini adalah poin yang terakhir, seni mendidik anak. Maka ketika kita telah mengetahui tadi bahwasanya setiap anak itu adalah dibekali fitrah, setiap anak itu terdapat kebaikan-kebaikan, setiap anak itu terdapat bakat yang telah Allah berikan kepada mereka, kemudian di dalam mendidik anak ada beberapa seni yang harus diketahui oleh setiap ayah dan bunda. Demikian juga kepada para pendidik. Dan subhanallah, ya, terdapat beberapa pengalaman dalam mendidik anak-anak ini, terutama mendidik santri. Karena ibu-ibu sekalian, anak pernah dulu ngajar, ya, ketika anak di Jambi, ngajar anak PAUD sama anak TK 1 tahun. Subhanallah, mengajar anak TK, ketika anak di depan papan tulis, mereka kelahi, mereka bermain di pojok sana, ada naik di pundak anak. Subhanallah, perlu kesabaran memang. Pernah juga ngajar anak SD kelas 1, kelas 2. Memang berbeda, ya enggak? Kalau ditanya enak mana? Ngajar anak TK, anak SD kelas 1, kelas 2, atau anak sanawiyah? Enak mana? Sanawiyah, ya enggak? Kenapa? Enteng aja, ya enggak? Kita masuk mereka diam semuanya. Atau apalagi mengajar anak yang usia SMA atau misalkan pra kuliah, enak. Maka ketika Anda memiliki anak yang masih kecil misalkan, ya, maka di sana harus kita memiliki seni dalam mendidik mereka. Maka di sini kami menyebutkan ada 4 seni. Yang pertama, seni pertama adalah mendidik selaras dengan karakter perkembangan anak. Jadi karakter perkembangan anak dibagi menjadi 4 fase. Ya. Fase yang pertama itu adalah fase tufulah, yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Lihat catatan kaki. Fase tufulah ini dinamakan juga adalah fase kanak-kanak. Nah, kalau ibu-ibu ada anak usia 0 sampai 7 tahun, nah cocok ini kita terapkan coba nanti. Nah, fase ini terbagi menjadi 2. Ada fase penyusuan, yang dimaksud dengan fase penyusuan, dan juga fase pengasuhan. Fase penyusuan ini 0 sampai 2 tahun. Fase pengasuhan itu 2 sampai 7 tahun. Kalau Anda memiliki anak usia 2 tahun atau di atas, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, ini fase apa? Pengasuhan. Nanti akan kita bahas insyaallah setiap fase. Ya, kalau mudah waktunya cukup. Kemudian yang kedua adalah fase tamyiz. Usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian fase yang ketiga adalah fase al-murahaqah. Fase usia 10 tahun sampai baligh 14 tahun. Dan yang terakhir adalah fase syabab, yakni usia setelah baligh, yakni di atas 14 tahun ke atas. Ini hanya ada 4 fase di dalam konsep pendidikan dalam Islam. Ini sebagaimana, ya, lihat di dalam catatan kaki. Ya, disebutkan juga fase
Ini pembagiannya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamul Maulud. Ya. Naam. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Maka para ayah dan bunda dan juga para pendidik harus Anda ketahui bahwasanya anak-anak itu mereka memiliki masa-masa emas penumbuhan karakter. Yang mana telah kita ketahui tadi pembagian karakter itu ada 4. Ada karakter iman, karakter belajar, karakter bakat, dan karakter tumbuh. Ya, di sini akan kita sebutkan dalilnya. Ya, setiap karakter tersebut. Yang pertama adalah karakter iman. Jadi karakter iman ini kita tumbuhkan anak pada usia berapa? 0 sampai 7 tahun. Yang mana tersebut adalah masa emas pertumbuhan karakter iman. Kita masukkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini kita sebutkan dulu yakni tentang beberapa hal yang harus kita laksanakan pendidikan karakter pada usia 0 sampai 7 tahun. Yang pertama, ya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendidik anak pada fase kanak-kanak ini dimulai sejak anak berada pada sulbi ayahnya hingga usia 7 tahun. Apa yang pertama? Mendoakan anak sejak mereka di sulbi ayahnya. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda wahai para ayah, ketika Anda wahai para bunda, mohon maaf, ketika Anda hendak berhubungan suami istri, maka jangan lupa baca doa. Ya, ini terutama pengantin baru atau yang sudah lama menikah pun terkadang lupa baca doa ini. Dihafalkan apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ibu-ibu hati-hati nih. Ya, ada sebuah foto membuat poster doa. Doa ini ditempel di belakang mobilnya. Salah meletakkan doa ada ini. Iya enggak? Atau tidak tahu artinya ini doa untuk apa? Nah, ini adalah doa untuk berhubungan suami istri. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya, artinya ya Allah, jauhkanlah kami dan ada pada anak dan kepada anak yang Engkau karuniakan kepada kami dari syaitan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang tuanya berhubungan lalu dengan hubungan tersebut terjadilah benih, maksudnya apa, istrinya hamil, maka anak tersebut lahir tidak diganggu oleh setan selamanya, kata Nabi. Jangan lupa baca doa. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, mendoakan anak ketika masih berupa nutfah. Maksudnya apa? Ketika kita menghadiri walimah, doakan. Ya, kita doakan kepada sepasang suami istri tersebut. Ya, dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah apa yang terjadi kepada siapa? Ummu Sulaim atau Ummu Thalha ketika dia melayani suaminya padahal anaknya telah wafat. Ya, lalu setelah selesai berhubungan dia baru sampaikan bahwa anaknya telah wafat, maka marahlah Abu Thalha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Malah Nabi memuji Ummu Thalha. Nabi doakan mereka. Apa kata Nabi? Barakallahu laitakuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Maka lahirlah anak dari hubungan mereka tersebut, lalu diberi nama Abdullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
berkat doa Nabi, anak itu pun tumbuh menjadi anak yang dewasa, kemudian menikah dan dikaruniai 9 anak, yang mana semua ke-9 anaknya hafal Al-Quran. Subhanallah. Yang ketiga, yakni apa? Ketika anak telah lahir, maka hendaknya apa yang dilakukan? Maka yang pertama, yakni mengucapkan selamat. Jadi kalau ada saudara kita yang baru lahir, ucapkan selamat. Doa ini. Apa doanya? Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruzikta biwahu. Semoga anak yang diberikan kepadamu diberkahi, semoga engkau pun bersyukur kepada sang pemberi, semoga dia dapat mencapai dewasa dan engkau dikaruniai kebaikan. Ya. Kemudian setelah itu, yakni apa? Diapakan? Diberikan nama dengan nama yang baik. Ya, jadi poin yang keempat itu ketika bayi lahir, anak lahir, pertama apa? Didoakan. Yang kedua diberi nama-nama yang baik. Dan yang ketiga diapakan? Diakikahkan. Ini adalah ungkapan rasa syukur seorang orang tua kepada anak tersebut. Ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Allah telah memberikan mereka karunia anak. Lalu setelah itu apa? Ditahnik. Ya, ditahnik. Ini sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyani fayubarriku alaihim wa yuhakkinakuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan anak kecil, maksudnya apa? Ada anak yang baru lahir. Maka Nabi mendoakan mereka dan mentahnik mereka. Hadis tentang tahnik ini juga sebagaimana disebutkan oleh Abu Musa radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mengatakan, yakni apa? Anak laki-lakiku lahir, kemudian aku membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberinya nama Ibrahim. Ya, lalu apa? Diberi nama apa? Ibrahim. Kemudian setelah itu beliau menyuapinya, maksudnya mentahnik dengan kunyahan kurma dan mendoakannya dengan keberkahan. Setelah itu beliau menyerahkan anak tersebut kepada diriku. Ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Musa, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya adalah yakni apa? Menyayangi anak tersebut walaupun anak itu hasil daripada anak zina. Ya, disayangi. Ya, walaupun itu adalah anak hasil zina. Kenapa? Anak itu tak berdosa, yang berdosa siapa? Orang tuanya. Maka tentang masalah akikah tadi, ya kita lupa tadi menyebutkan dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Tusbahu anhu yawma sabi'ih. Maka hendaknya ketika anak telah lahir pada usia ke-7 hari, maka hendaknya disembelih hewan. Ya, akikah maksudnya ketika usianya telah 7 hari. Wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma, dan cukurlah rambutnya dan diberi nama. Maka sunahnya anak yang lahir masuk hari ke-7 itu maka pertama diakikahkan, kedua dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya. Untuk bayi laki-laki berapa kambing? 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Baik itu kambing jantan atau kambing betina tidak masalah. Ya, boleh. Kemudian yang keberapa? Kelima, ya. Menyusui anak hingga usia 2 tahun. Dengar ini wahai para bunda. Hak anak
Yang harus Anda tunaikan adalah menyusuinya sampai anak tersebut berapa? Usia 2 tahun. Ya. Ini adalah kewajiban. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233. Boleh dicatat. Dalam Al-Qur'an surat apa? Al-Baqarah ayat 233. Ya, panjang ayatnya tidak kita sebutkan. Kemudian yang keberapa? Keenam. Ya. Kemudian yang keenam adalah bercengkrama. Ya, bercengkrama dan bercanda dengan anak-anak. Maka boleh kita bermain dengan anak-anak kita. Ini anak usia berapa ini? 0 sampai 7 tahun ya. 2 atau sampai 7 tahun. Banyak sekali dalil yang menjelaskan ini. Ya, di antaranya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjulurkan lidah beliau kepada Hasan dan Ali. Hasan bin Ali. Menjulurkan lidahnya, ya enggak? Subhanallah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yudli'u yukhriju lisanahu lil Hasani ibni Ali. Bahwa Nabi itu pernah menjulurkan lidah beliau kepada Hasan bin Ali. Fayasri sabiyu humrata lisanihi. Maka Hasan berlari mendekat beliau karena tertarik dengan marahnya lidah beliau. Wah. Jadi subhanallah, Rasul bercanda dengan cucunya. Ya. Kemudian perhatikan wahai para bunda, bagaimana Rasulullah bercanda dengan anak-anak beliau. Subhanallah. Ternyata Nabi juga bercanda kepada cucunya. Kemudian yang keberapa? Keenam. Ketujuh. Mengkhitan anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa qassu syaribi wa taflimul atfari wa natsful abati. Fitrah itu ada 5. Di antaranya adalah pertama khitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, ketiga mencukur kumis, keempat memotong kuku, dan yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Kapan dilakukan khitan? Maka melakukan khitan ini sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Ya, maka memang sebaiknya itu ketika anak laki-laki ketika dia masih kecil. Tapi kalau tradisi kita apa? Ketika usianya sudah besar. Ada yang SMP belum khitan. Allah musta'an. Ya. Kemudian yang ke-8, ya, yang harus kita perhatikan, ya, ketika kita, ya, ini apa? Membuat hati anak-anak selalu gembira, membuat dia senang, walaupun Nabi dalam keadaan sholat. Maka di sini kami sebutkan, ya, bahwasanya suatu ketika Rasul itu pernah sholat. Maka ternyata Hasan dan Husain main di pundak Nabi ketika Nabi sujud, sehingga apa? Nabi lama sujud. Akhirnya sahabat itu khawatir terjadi apa-apa pada Nabi, maka akhirnya apa? Salah seorang sahabat mengangkat wajahnya, dilihat apa yang telah terjadi. Ternyata ada cucu Nabi Hasan dan Husain naik di atas pundak beliau, yang mana ketika itu beliau sedang sujud. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika Nabi sholat dan cucunya datang Hasan dan Husain, maka Nabi membiarkan. Ya, dengan ini mendapatkan pelajaran bahwasanya sholat itu adalah mengasihkan, sehingga Hasan dan Husain menjadi anak yang rajin ibadah kepada Allah, yakni senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-8 ya. Ke-9, tersenyum dan menciumi anak-anak. Biasanya pengantin baru
Ya, kalau baru nikah istri sering dicium. Kalau sudah punya anak, anak dicium, istri lupa untuk dicium. Ya. Maka kalau bisa menunjukkan kasih sayang itu hendaknya apa? Adanya ciuman. Ya, terutama kepada anak-anak kita dan tersenyum. Ini sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepada Arab Badui tersebut, "Tuqabbiluna as-sibyan?" Ya, apakah kalian mencium anak laki-laki kalian? Ya. Maka fama nuqabbiluhum, kami tidak mencium mereka. Ya, kata mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah, min qalbika rahmah. Ya, ini kata Nabi, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau seandainya Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian. Apa sebabnya? Karena dia tak pernah mencium anaknya. Maka subhanallah, ternyata ciuman orang tua yang diberikan kepada anaknya membuat kasih sayang itu akan tumbuh. Ya, maka hendaknya para bunda cium anak kita. Ya, cium anak kita, terutama anak yang usia 2-7 tahun sering dicium. Memang ada orang tua tak pernah mencium anaknya. Ya enggak, Bu? Ya. Kemudian yang ke-10 ya, memperhatikan penampilan dan potongan rambut anak. Nah, ini banyak orang tua tidak memahami seperti ini. Ada orang tua rambut anaknya dia apa kan? Dia kozak. Tahu tak kozak itu? Kiri kanan pendek, tengah-tengahnya panjang. Tak boleh. Atau apa? Di bagian depan ada rambut, di tengah-tengah tak ada. Ya. Atau model apa seperti ayam ya enggak? Yang apa? Mungkin? Jengger ayam. Allah musalana, sejak kecil sudah diajarkan seperti itu. Padahal Rasulullah memperhatikan penampilan dan potongan rambut anak. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hal yang sepele terkadang itu dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Ya, nah. Kemudian yang ke-11 ya. Betul? Yang ke-11, tidak membohongi anak. Nah ini, Allah musta'anillah. Tidak membohongi anak walaupun masih kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk apa? Selalu berkata jujur kepada anak kita. Nah, terkadang apa ibu-ibu? Kita sering apa membohongi anak kita, bahkan ditakut-takuti ya enggak. Tidak saya enggak konong. Enggak anu ada nage katanya. Ya enggak. Ya. Nah, akhirnya apa? Anak tuh takut. Ya, ini Allah musta'an ini ya, mudah-mudahan ya kita bisa. Terkadang apa inilah ya enggak. Karena kita mau istirahat, anak kita tak bisa. Ya kita suruh istirahat, maka ditakuti agar apa tidur. Nah, ini kelihatannya sepele tapi apa? Memberikan dampak negatif bagi anak tersebut ya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka ada kalanya memang anak itu susah diatur ya enggak? Susah diatur anak ya Allah. Bagi anak yang aktif ya enggak, Bu? Usia berapa, Bu? Kalau 7 tahun 6 tahun udah mulai ngerti ya enggak? 3, 4 tahun atau 5 tahun ya Rob. Sehingga apa susah untuk diatur? Sehingga apa? Kita orang tua apa kehabisan akal ya enggak? Gimana caranya untuk biar anak kita menurut? Maka terkadang apa kita janjikan?
Nong tidur siang. Kalau mak belikan hadiah. Nah ditagih, ingat. Kadang-kadang kita ingat, ingat, subhanallah. Kadang kita lupa, dia ingat. Maka hendaknya kita berusaha menepati janji kita. Ya. Kemudian yang keberapa? Ke-13. Ke-12. 6. Berarti semangat yang tidak tidur ya. Ada yang ngantuk kah? Memanggil anak dengan panggilan yang indah. Ya, maka kalau bisa memanggil anak kita itu dengan panggilan yang indah. Ya, ada nama anaknya Abdullah, maka panggil Abdullah. Udah Sadul, Sadul. Nah, namanya Abdullah, panggil Sadul. Nah, ibu-ibu ya. Ya, subhanallah, Rasulullah itu memanggil anak dengan panggilan yang indah. Apa kata Nabi? La yakulanna ahadukum abdi wa amati kullukum abidullahi wa kullu nisaikum imaullahi. Janganlah salah seorang di antara kalian memanggil hai budak laki-lakiku, hai budak wanitaku. Karena kalian semua baik laki-laki maupun perempuan adalah budak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Hendaklah memanggil itu dengan panggilan nama yang baik. Kenapa? Karena apabila kita memanggil anak kita dengan panggilan yang buruk, itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Dan juga bagi Anda wahai para bunda, jangan julukin anak kita itu dengan julukan yang tidak disukai. Apa contohnya? Gendut. Stop kau. Padahal anaknya memang gendut, tidak usah dipanggil seperti itu. Ya, apalagi? Baik, krempeng, stop. Nah, jangan berikan apa julukan-julukan yang tidak disukai oleh anak kita. Kemudian yang selanjutnya banyak ya. Satu lagi sebagai terakhir, yakni apa? Kita ajarkan anak kita untuk tidak bermain atau keluar dari rumah ketika waktu setan berkeliaran. Waktu kapan itu? Maghrib. Naam. Apa kata Nabi yang mulia? Idza kana junhul lail aw amsitum fakuffu sibyanakum fa inna syaitan yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun min al-lail fakhalluhum wa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Jika awal masuk malam atau belum mengatakan jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran pada saat tersebut. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Maka ibu-ibu atau ummahat ketika menutup pintu di rumahnya, ucapkan bismillah. Ya, baik nutup jendela, ucapkan bismillah, atau menutup makanan, ucapkan bismillah. Ya, kenapa? Karena ya setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup dengan disebut nama Allah. Nah, demikianlah di antara beberapa hal yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Maka anak usia 2-7 tahun ini adalah masa emas pertumbuhan karakter iman. Ya, 7-10 itu karakter belajar, masa emas pertumbuhan karakter belajar. Makanya anak-anak itu terkadang usia 7 tahun dia sering bertanya. Ya. Kemudian usia 10-14 tahun adalah masa emas pertumbuhan karakter bakat. yakni potensi itu tampak pada diri mereka pada usia 10-14 tahun. Dan masa 14 tahun ke atas itu adalah karakter telah tumbuh dengan sempurna. Ya, kalau dia laki-laki tidak boleh dia nikah. Ya. Kenapa? Karena dia telah memiliki rasa tanggung jawab. Nah, kita masuk pada poin yang kedua. Nah, di sini adalah kita sebutkan yakni
Sesi seni yang kedua maksudnya adalah seni mendidik anak untuk pendidikan usia tufulah. Usia berapa tadi tufulah tadi? 0 sampai 7 tahun. Dan ini adalah masa emas penumbuhan karakter iman. Maka para bunda dan juga para akhwat, para pendidik rahimani rahimakumullah, anak yang usia 2 sampai 7 tahun, itu tugas kita adalah dalam pendidikan itu kita membangkitkan imajinasi positif kepada anak dan kesadaran bahwa Allah sebagai pencipta mereka, Khaliqun. Allah itu sebagai pemberi rezeki, Razikun. Dan Allah itu pemilik alam semesta, Malikun. Bukan majikan ya. Salah tulis. Dan kita berikan keteladanan dengan kisah-kisah kepahlawanan dan juga inspiratif yang membahagiakannya. Contoh misalkan kita membangkitkan imajinasi positif anak adalah ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita, maka kita perintahkan kepada dia untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, nak, ibu itu ibu miskin. Allah yang Maha Kaya. Allah memberikan rezeki. Maka dia akan berdoa kepada Allah nanti. Ya, maka ketika kita ada rezeki, kita belikan dia mainan misalkan. Jangan lupa siapa yang ngasih itu? Allah. Ya, bukan ibu, bukan ayah, Allah. Maka dia akan bilang nanti dengan pola sama, makasih ya Allah telah ngasih kakak, telah ngasih dedek mainan. Nah, seperti itu. Maka secara tidak langsung apa kita membangkitkan imajinasi positif yang dapat tentang keimanan kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah bermain bersama anak dengan menjadi anak-anak, ya enggak? Paham maksudnya nih? Kalau ibu-ibu main dengan anak-anak, maka jadilah ibu-ibu juga anak-anak juga. Nah, bapak-bapak juga kadang ngomongnya dia apa kan? Ya ngomong bahasa anak. Ya seperti itu. Jadi tidak menggunakan ukuran orang dewasa dalam mendidik anak. Makanya wajar kalau kita mengajar anak TK, anak PAUD di dalam kelas itu bermain. Ya, tidak mungkin kalau di dalam kelas itu diam, sunyi, semuanya tak mungkin. Ya, tentu berbeda dengan orang dewasa. Makanya sejatinya belajar itu tidak terbatas di dalam ruangan. Maka ada poin yang keempat D itu belajar bersama alam. Jadi kita manfaatkan alam yang luas terbentang ini untuk proses pembelajaran dalam 3 hal pokok. Jadi alam kita jadikan sebagai ruang belajar, alam sebagai media dan bahan ajar, dan alam sebagai objek pembelajaran. Ya maksudnya apa? Di dalam mengajarkan anak-anak itu tidak mesti di dalam ruangan. Ya bisa di luar ruangan, bisa di taman, di kebun. Nah inilah beberapa sekolah yang berbasis fitrah yang menerapkan seperti ini. Nah kalau kita buka sekolah di sini, ada enggak ibu-ibu yang memasukkan anaknya? Ya, konsep pendidikan fitrah. Yang mana yang ada di Pontianak? Ya di Sima. Ya buka cabang di Ketapang dan kita ditawarkan di sini, buka cabang di sini. Ya, karena pendidikan zaman sekarang ini banyak beban anak-anak. Ya padahal dunia anak itu adalah, makanya ada hal yang harus urgent kita berikan pendidikan ini apa tentang keimanan sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Maka sebelum kita mengajarkan anak sholat, maka kita tanamkan dulu bahwasanya sholat itu mengasihkan, sehingga mereka mencintai sholat. Sebelum kita mengajarkan mereka untuk menghafal Al-Quran, maka kita tanamkan kepada mereka kecintaan tentang Al-Quran, sehingga mereka menghafal dengan kecintaannya, bukan karena beban, bukan karena ustaz, bukan karena ustazah. Karena kalau anak menghafal Al-Quran karena beban, maka nanti mereka akan malas untuk murojaah, dan ketika mereka telah tumbuh dewasa, maka mereka tak pernah lagi mengulang hafalannya dan akhirnya hilang. Dan dalam tanda kutip memang ada bagian tertentu yang harus kita paksakan anak kita untuk belajar, dalam tanda kutip. Tapi tidak semua
dipaksakan. Ya, maka pemaksaan dalam belajar itu boleh ataukah tidak? Boleh, tapi diiringi dengan apa? Motivasi. Ya, diiringi dengan motivasi. Ya, jadi tidak hanya sekedar pemaksaan tanpa diiringi dengan motivasi. Nah, inilah yang terjadi di beberapa ma'had. Ya, anak dipaksa. Ketika liburan, maka ada istilah liburan syariat. Anak ketika di pondok, Masya Allah rajinnya mah. Tapi ketika balik, jarang sholat tahajud, ya jarang murojaah. Kenapa? Karena di ma'had dipaksa. Ya, dalam tanda kutip bukan berarti tak boleh dipaksa, boleh. Tapi apa? Diiringi dengan motivasi, diiringi dengan kecintaan. Seperti itu. Makanya, banyak orang tua sekarang apa? Menyalahkan apa? Handphonenya enggak? Handphone itu salah ataukah tidak, Bu? Hah? Ada yang mengadu kalau liburan, Ustaz, anak-anak Ustaz main handphone terus Ustaz. Ya, maka sejatinya memang anak ini di zaman kita tak bisa kita pisahkan dengan handphone. Maka orang tua itu harus bijak dalam menyikapinya. Pertama, ada yang mereka berlebihan, melarang anaknya secara totalitas tak boleh main handphone. Atau yang kedua, meremehkan, membolehkan tanpa dilarang. Makanya kita di dalam konsep Islam itu tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh apa? Ya, bermudah-mudahan, meremehkan. Maka harus pertengahan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah membangkitkan egosentris untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Maksudnya adalah ketika anak ingin sesuatu, ya kalau bisa kita tuntaskan egosentrisnya dalam tanda kutip, selagi hal itu tidak membahayakan dirinya. Contoh, kalau anak kita ingin menggambar, ingin mencoret, maka kita siapkan alat biar dia apa? Mencoret. Ya, maka ketika egosentrisnya ini terpenuhi sewaktu kecil, maka ketika dia dewasa dia tidak lagi. Makanya kemarin anak bilang ya enggak, kalau ada orang tua main layang-layang, maka sewaktu kecil mungkin dia dilarang sama orang tuanya. Usah nong. Nah, ketika kita tumbuh dewasa, dia tuntaskan egosentrisnya untuk main layang-layang. Demikian juga orang yang suka mencoret-coret tembok. Ya, seperti itu. Maka kita jadi orang tua itu harus bijak tentunya, dan jangan juga berlebihan. Ada orang tua membolehkan semua anaknya. Bahkan ketika anaknya melakukan kemaksiatan, apa dibilang? Biarkan Ustaz, dia lagi melaksanakan egosentrisnya. Ini salah. Ini salah memahami konsep pendidikan fitrah. Ya, maka jangan seperti itu, tidak seperti itu maksudnya. Ya. Kemudian poin yang keempat ini adalah belajar bersama alam. Maksudnya apa? Manfaatkan alam yang luas terbentang untuk proses pembelajaran. Makanya para bunda, ketika kita liburan bawa anak kita ke pantai misalkan, atau bawa anak kita ke kebun, ya, atau membawa anak kita dimanapun, maka kita ingatkan kepada mereka tentang apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengingatkan tentang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwasanya menciptakan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian seni mendidik anak untuk pendidikan usia tufula, maka poin yang terakhir itu adalah membangkitkan kesadaran bakat melalui beragam aktivitas yang dapat memperkaya wawasan anak. Dengan apa? Mendokumentasikan aktivitas untuk mendeteksi nanti anak ini kecenderungannya untuk apa. Seperti Masya Allah anak saya, ya, biasa sering nulis surat, ya, kepada saya, ya, atau kepada uminya misalkan, ya, diungkapkannya bahwasanya dia sayang kepada ayahnya, sayang kepada ibunya, sayang kepada adiknya. Ya. Dan inilah terkadang anak kita itu, mereka itu memiliki aktivitas yang bisa dengan itu memperkaya wawasan mereka. Sehingga kita tahu nanti mendeteksi kecenderungan bakat anak ini seperti apa. Nah, maka ini tentunya perlu proses yang panjang. Dan tentu saja tidak cukup hanya sekali pertemuan ini. Ini kami bahas secara umum saja jamaah, para akhwat dan juga ummahat. Ya, seperti itu. Intinya adalah
bahwasanya anak yang usia 2 sampai 7 tahun itu adalah anak yang kita prioritaskan mendidik untuk menumbuhkan karakter keimanan mereka. Dengan apa? Dengan tadi membangkitkan imajinasi positif mereka, ya, mengingatkan tentang kebesaran Allah. Allah lah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan. Nah, seperti itu. Ya, maka ini untuk terus kita latih dan kita berusaha untuk menanamkan keimanan kepada anak-anak kita tersebut. Kemudian seni yang ketiga, ini adalah seni mendidik anak pendidikan usia tamyiz. Usia berapa itu tamyiz? Ada catatan kaki halaman poin 14 ini apa? Usia 7 sampai 10 tahun. Jadi yang pertama adalah membangkitkan kesadaran bahwa Allah Ta'ala sebagai wali. Wali yang di sini bukan wali santri ya. Ya, wali boleh dicoret ya, walian. Bukan wali santri. Dan pemberi keputusan, bukan halaman di sini hakiman. Maksudnya apa? Ada yang menjaga dia, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang memperhatikan dia, siapa? Allah. Ya, sehingga ketika hendak melakukan sesuatu dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini terus kita ingatkan, kita sebutkan tentang apa? Membangkitkan kesadaran dia bahwasanya Allah itu sebagai walinya. Allah yang telah menciptakannya, maka Allah juga akan memberikan rezeki kepada dia. Ya, dan Allah itu akan membalas setiap perbuatan kebaikan. Nah, ini sudah masuk, ini anak 7 tahun, sudah tumbuh nalarnya. Maka anak di bawah 7 tahun tak usah kita takut-takuti dengan neraka. Sehingga apa? Nanti akan tumbuh seakan-akan dia mengatakan Allah itu adalah kejam. Ya, makanya kita ingatkan tentang surga, surga, surga. Biar apa? Tumbuh di bawah alam sadarnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penyayang. Allah mencintai makhluknya. Kemudian yang kedua ada membangkitkan sosiosentris dengan banyaknya berinteraksi dengan teman. Makanya terkadang para umahat memang ada tipe anak itu apa yang mudah bergaul, ada yang sulit bergaul. Karakter orang itu berbeda-beda ya enggak? Termasuk juga antuna juga mungkin ada memang yang tak bisa bergaul ya enggak? Gimana orang yang tak bisa bergaul dipaksa untuk bergaul? Dia tak bisa. Maka tugas kita adalah berusaha untuk saling memahamkan. Maka terkadang banyak juga orang menulis ya enggak? Menyudutkan mereka yang bercadar. Dibuat status dalam tanda kutip. Walaupun terkadang memang seperti itu, maka kita harus berusaha memahami. Mungkin karakter dia seperti itu. Ngapa ikut kajian di situ dibilang semuanya bercadar, lalu tidak memiliki sikap solidaritas. Ya, maksudnya tidak semua orang memiliki karakter sama dengan Anda, mudah bergaul, mudah menyapa. Memang ada karakternya seperti itu. Nah, bagi Anda yang memiliki karakter yang seperti itu, maksudnya yang sulit bergaul, maka tapi berusahalah Anda untuk minimal tegur sapa. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Maka para bunda, kalau anak sudah sampai 7 tahun, minimal ajarkan ketika tidur, ketika bangun tidur itu untuk mengemas, untuk merapikan tempat dia tidur, kasurnya, ranjangnya, pakaiannya. Baik ini laki-laki atau wanita. Biar biar tumbuh rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, ajarkan anak-anak tersebut. Dan yang terpenting ketika usia 7 tahun, maka Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk apa? Perintahkan untuk sholat. Nah, sholat, ingatkan sholat, perintahkan walaupun dia tak sholat, tak apa-apa kalau sudah 7 tahun. Ya. Ketika sudah sampai 10 tahun lantas dia tak sholat, maka apa? Naam. Ya, maka dipukul
kalau seandainya dia tak mau sholat pada usia 10 tahun. Yang mana Nabi menyebutkan alimus sabiyya as-shalah ibna sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna ashrin. Ajarilah salat pada anak yang berumur 7 tahun dan pukullah jika dia tak mau salat pada usia 10 tahun. Tentu saja memukulnya dengan apa? Kasih sayang. Maka anak akan merasa senang sekali apabila diajarkan sholat, apabila karakter iman berupa kecintaan terhadap sholat ini telah tumbuh. Bagaimana kita menumbuhkan agar anak itu cinta sholat? Ya, maka dengan apa? Menyebutkan kisah-kisah, bagaimana kisah para sahabat yang mencintai sholat, keutamaan sholat, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menjawab semua keinginan tahuan anak yang banyak bertanya tentang segala sesuatu, karena pada keadaan pintu masuk pengetahuan bagi anak terbuka selebar-lebarnya. Apapun jawaban yang kita berikan kepada anak tersebut, maka akan mereka ingat. Ya, maksudnya apa? Ketika anak kita bertanya, maka kita jawab sesuai dengan nalar mereka, ya enggak? Mungkin para ustazah yang mengajar TPA, mungkin mereka sering mendapati, ya enggak, anak usia 7 sampai 10 tahun itu sering bertanya. Ya, tanya tentang apa? Misalkan di mana Allah, dia bilang, Allah kok tak nampak ustazah. Nah, harus pandai Anda menjawabnya. Ya enggak? Nah, dengan apa? Dengan nalar, sesuai dengan nalar mereka, dan jawaban Anda itu akan senantiasa mereka ingat. Ya. Kemudian mendekatkan anak laki-laki kepada ayahnya dan anak perempuan disematkan kepada ibunya, maksudnya didekatkan untuk memahami pesan sosial kelakian dan keperempuanan dan keperempuanan, kewanitaan. Ya, maksudnya apa? Ketika anak kita usia 7 tahun, maka dia harus dekat dengan ayahnya. Ya, sehingga dia belajar kepada ayahnya tersebut. Ya. Kemudian biar dia memahami tentang ya ibunya. Ketika anak tersebut dekat kepada ayahnya, maka kesempatan ayah tersebut untuk mengajarkan tentang kebaikan, tentang adab ya kepada anak tersebut. Kemudian hal yang terpenting, wahai para bunda, hendaknya kita berusaha berlaku adil kepada semua anak-anak kita. Ya, terkadang mereka menilai kita tak adil. Nah, ini memang apa ya, memang perlu dilatih dan usaha dan ikhtiar kita dalam mendidik mereka. Ya, bagaimana mereka itu bisa mengambil pelajaran daripada apa yang telah kita ajarkan. Ya, tentunya tadi kami sampaikan ini perlu proses dan terus kita berusaha untuk menjadi ayah atau bunda yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian seni yang keempat, seni mendidik anak, pendidikan usia murahaqah. Ini usia berapa tadi? 10 sampai 14 tahun. Yang mana ini adalah masa emas penumbuhan karakter bakat. Ya, anak usia berapa? 10 sampai dengan 14 tahun. Ya, bagaimana? Jadi kita membangkitkan karakter keimanan dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah lah sebagai ilah satu-satunya sesembahan. Lihat catatan kaki nomor 17. Dengan apa? Mencontoh teladan dan memberikan keteladanan kepada mereka, konsisten dan ridha dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu, ketika Anda memerintahkan sesuatu kepada anak yang usia murahaqah, maka Anda harus memberikan contoh. Ya, ada orang yang memerintahkan anaknya untuk sholat, tapi dia tak sholat. Dan ketika anak sudah sampai usia 10 sampai 14 tahun, maka tak boleh kita
senantiasa mencela perbuatan mereka. Kalau mereka salah, kita ajarkan, ya. Kemudian kita ajarkan anak pada usia tersebut untuk apa? Segera untuk tidur setelah sholat isya, ya. Agar apa? Agar dia bisa bangun sholat subuh lebih awal. Kemudian juga kita ajarkan adab ketika mereka hendak tidur. Misalkan apa? Tidur malam dalam keadaan berwudu, ya. Maka kita membangkitkan karakter keimanan mereka dengan menumbuhkan kesadaran bahwasanya Allah sebagai ilah yang satu-satunya yang layak disembah. Dengan apa? Dengan amalan-amalan ketaatan. Makanya para bunda, ketika anak sudah sampai usia 10 tahun dan 14 tahun, maka hendaknya Anda wahai para orang tua memisahkan tempat tidurnya. Anda jangan tidur sekamar lagi dengan mereka, ya. Dan pada usia ini juga Anda harus memukul dia kalau dia tak sholat. Ini kita dapat membangkitkan karakter keimanan mereka dengan menumbuhkan kesadaran bahwasanya orang yang tak sholat dan seperti ini hukumannya dipukul sama orang tuanya. Akan tetapi dalam memukul tersebut tidak membahayakan, ya ibu-ibu, ya. Jangan pula nanti pukul pakai kayu, bu. Kotuknya ustaz, mamak pukul, ambeknya kayu dipukulnya pula anaknya. Ya, maksudnya adalah memukul apa? Tidak meninggalkan bekas, ya. Kemudian ketika anak usia 10 tahun ini, maka jangan terlalu dimanjakan dan jangan menuruti semua kemauannya. Ya, ketika anak usia 10 tahun ini sampai 14 tahun. Kenapa demikian? Karena ya kalau senantiasa kita manjakan anak yang usia 10 tahun yang sudah dapat bernalar, ya, dikhawatirkan apa nanti? Dia akan bergantung kepada orang tuanya sehingga malas, tidak mau bekerja. Ya. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, yang kedua adalah menguatkan karakter gender kepada anak tersebut. yakni anak wanita didekatkan dengan ayah dan anak laki-laki didekatkan kepada ibu, biar mereka itu apa? Memperoleh sosok lawan jenis yang ideal dan tidak memberikan kepada lawan jenis yang bukan mahram. Kita lihat kenapa banyak anak pacaran. Kenapa? Karena anak wanita usia-usia ini dia itu perlu perhatian. Maka sangat layak seorang ayah berusaha bersama anak wanitanya, sehingga sang ayah ini bisa menjelaskan bagaimana laki-laki yang baik itu seperti apa. Demikian juga seorang ibu harus berusaha mendekati anak laki-lakinya agar dia dapat mengetahui bagaimana sifat daripada wanita. Dia harus memperlakukan wanita seperti ini dan seperti itu. Kalau seandainya orang tuanya tidak memperhatikan dia dalam masalah ini, maka anak ya laki-laki akan mencari wanita selain daripada ibunya untuk diperhatikan, atau sebaliknya seorang wanita akan mencari laki-laki yang sebagai tempat mencari dia perhatian selain daripada ayahnya. Nah, inilah yang terjadi. Maka ketika kalau seandainya anak wanita tersebut sudah merasa bahwasanya laki-laki yang terbaik adalah ayahnya, maka ayahnya adalah tempat curhatan hatinya. Terkadang anak-anak segan dengan orang tuanya, ya enggak? Ya mungkin tipe orang tuanya ini adalah yang garang, ya, yang tidak memiliki kasih sayang kepada anaknya, sehingga anak-anak pun segan kepada orang tuanya tersebut. Kemudian membangkitkan karakter bakat ini melalui mendorong dan membimbing anak untuk fokus pada bakatnya. Makanya di dalam konsep pendidikan fitrah, anak SMP itu ada magang. Ini anak SMP. Ya, anak-anak magang. Ya, jadi magangnya itu bukan sewaktu SMA. Itu SMP. Jadi dilihat skillnya. Kalau dia itu ke arah misalkan otomotif, ya, atau komputer, maka dimagangkan biar dia belajar di situ. Ini kalau sistem pendidikannya seperti itu. Ya.
Kemudian para akhwat rahimani rahimakumullah, yang selanjutnya adalah seni yang kelima, seni mendidik anak usia akil baligh ini sebagai terakhir. Nah, karena waktunya sudah habis, kita selesaikan satu lagi. Ini adalah seni mendidik anak usia akil baligh. Akil baligh itu apa? Anak yang apa? Yang 14 tahun ke atas, dia sudah baligh ini. Maka bagaimana membangkitkan sikap tanggung jawab terhadap Allah, diri dan lingkungan. Nah, ini anak kalau sudah baligh, maka dia wajib melakukan ketaatan. Kalau wanita harus menutup aurat, wajib. Kalau laki-laki harus sholat berjamaah di masjid. Ya, seperti itu dibangkitkan sikap tanggung jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, diri mereka dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah memberikan tantangan penuh untuk mandiri. Maksudnya apa? Biarkan hidup mandiri. Maka kalau anak laki-laki, wahai para bunda, ya kalau mereka hendak merantau maka biarkan. Beda dengan anak wanita. Ya kalau misalkan dia mau menikah misalkan, ya biarkan kalau seandainya dia mampu. Ya enggak. Tapi rata-rata anak sekarang zaman ini ya belum memiliki keberanian walaupun dia sudah baligh. Ya, kenapa? Ya karena tadi dari sejak kecil tidak dibiasakan untuk merasa bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberikan tanggung jawab dan peran sosial. Ya, maksudnya adalah diberikan kepercayaan kepada mereka. Kalau Anda, wahai para ayah, para bunda memiliki bisnis, maka biarkan anak Anda menjalankannya sambil Anda pantau, Anda lihat. Ya, sehingga dengan itu dia merasa bahwasanya dia adalah orang yang dipercayai oleh ayah dan bundanya. Kenapa terkadang anak malas untuk mengembangkan skill yang ada pada dirinya? Karena orang tua itu terkadang tidak memberikan kepercayaan kepada mereka. Ya, tidak diberikan kepercayaan sepenuhnya. Ya, seperti itu. Tidak diberikan kesempatan untuk mereka bertanggung jawab. Dan tidak dia diberikan kepercayaan, ya ini apa, tentang ya sesuatu kepada mereka sehingga mereka pun minder dan yang semisalnya. Ternyata apa? Memberikan kepercayaan itu adalah sebuah pendidikan kepada mereka. Dengan itu apa? Mereka merasa dihargai. Ya, naam. Kemudian ya memposisikan sebagai orang dewasa dalam panggilan ini penting. Kalau anak sudah baligh boleh kita panggil bapak. Nah, makanya kalau biasa saya ngajar itu di kelas dulu saya panggil bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa Ustaz? Kan kami masih kecil. Kecil apa? Udah besar dah kalian, udah baligh dah. Kalau kasih istri kalian sudah bisa menghasilkan punya anak. Ya, kalau orang biasa kita panggil mas, kakak, seakan-akan apa dia belum baligh, belum dewasa, maunya kecil terus ya enggak. Nah, tidak masalah kita panggil bapak, ibu. Ya padahal usianya masih belasan tahun. Ini apa? Biar apa? Sifat dewasanya ini tumbuh. Maka nanti beda akil sama baligh. Ya. Seperti itu. Kan ada orang dipanggil bapak tidak mau, enggak? Ibu tidak mau. Kok panggil ibu? Kalau umurnya udah 18 tahun, ya memang layak dipanggil ibu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya menerapkan metode pendidikan kurikulum andragogi, yakni orang dewasa. Kalau dia sudah besar ya, bukan kurikulum pedagogi anak-anak lagi. Ya maka nanti bedakan. Ya ketika anak kita sudah besar, maka ada istilah apa? Raja tega. Jadi orang tua itu memang harus sebagai figur teladan bagi anak-anak, fahamkan kepada anak laki-laki bahwasanya ketika dia sudah dewasa maka orang tuanya tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah. Kalaupun ayahnya tidak berikan nafkah, tidak berdosa. Adapun nafkah selama ini adalah berupa sedekah kepada mereka. Beda dengan anak wanita. Anak wanita itu diberikan nafkah sampai mereka punya suami, sampai mereka telah menikah. Nah, demikianlah para akhwat dan juga ummahat, di antara seni mendidik anak dengan kita mengetahui fase-fase pertumbuhan anak, maka semoga dapat kita terapkan. Dan yang terpenting adalah kita berusaha untuk selalu senantiasa belajar seputar pendidikan anak, dan kita amalkan, tentunya perlu proses semuanya.
Ya, tentunya mempelajari masalah ini tidak hanya sampai di sini, masih banyak hal yang harus kita gali dan kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Maka dapat kami simpulkan jamaah, para akhwat dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah, dalam mendidik itu harus ada seninya. Di antaranya kita harus mengetahui fase-fase di dalam pertumbuhan anak kita. Nah, demikian. Kalau ada pertanyaan maka silakan mungkin ditanyakan di grup juga bisa. Atau melalui kertas juga boleh. Kalau ada kertas taruh di bawah itu ya. Di bawah mana? Tirai. Nah. Baik, sambil kita nunggu pertanyaan. Jadi di dalam seni mendidik ini, terkadang kita tahu ilmunya tapi sulit dalam mengamalkannya, enggak? Sulit sekali. Maka hal yang akan memberikan kemudahan kita untuk mengamalkan ilmu kita adalah apa jamaah? Pertama, berdoa kepada Allah. Terus kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah Jalla memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkan ilmu kita. Ya, dengan memperbanyak doa. Memang terkadang membiasakan diri untuk menerapkan pendidikan konsep fitrah ini kepada anak-anak itu terkadang apa? Perlu tantangan. Terkadang apa? Tidak percaya diri, atau misalkan ya ada luka pengasuhan bagi orang tua tersebut sehingga apa? Dia balas dendam kepada anaknya. Ya. Maka tugas kita adalah pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa agar Allah memudahkan bagi kita di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena tidaklah kita bisa mengamalkan ilmu melainkan atas taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita terus melatih. Terkadang kita jatuh bangun ya enggak? Terkadang kita berusaha agar untuk apa? Misalkan apa? Seseorang misalkan jatuh bangun. Ya, dalam artian adalah terkadang orang tua dia telah berazam, memiliki tekad untuk apa? Untuk tidak marah. Tapi pada waktu tersebut membuat dia marah juga. Kalau hari ini kita masih bisa kita masih terkadang marah, maka kita usahakan besok tak marah. Tapi kalau seandainya besok kita masih marah lagi, maka tapi terus kita berusaha untuk senantiasa menahan amarah kita agar dalam hari tersebut kita tak marah kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Maka berusaha. Sudah waktu azan, Bang? Belum. Nah, azan dulu nanti lanjutkan. Nah.